Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mustafa, NPM 23550016, semester 5 Prodi PTI. Di sini saya akan mempresentasikan konsep dasar keamanan sistem informasi dan CIA trial untuk memenuhi tugas ujian tengah semester 2025-2026 dengan dosen pengampu atas nama Pak Daryono. Sebelumnya kita masuk ke slide pertama dari latar belakang. Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mengubah cara organisasi perusahaan maupun individu dalam mengelola dan memanfaatkan informasi. Saat ini hampir seluruh aktivitas bisnis, pemerintahan, pendidikan hingga layanan publik itu bergantung dengan sistem informasi digital. Ketergantungan ini membawa berbagai kemudahan, namun di sisi lain juga meningkatkan risiko ancaman terhadap keamanan data dan sistem. Serangan cyber, data breach, ransomware, phishing, dan denial of service atau DOS semakin sering terjadi dan menimbulkan kerugian besar, baik secara finansial maupun reputasi. Menurut laporan IBM Cost of Data Breach 2024, rata-rata kerugian akibat pelanggaran data mencapai lebih dari 4,5 juta dolar AS per insiden. Fenomena ini menunjukkan pentingnya perlindungan terhadap aset informasi agar menjamin kelangsungan operasional dan kepercayaan pengguna. Untuk selanjutnya, pengertian keamanan sistem informasi atau informasi security adalah upaya untuk melindungi sistem informasi terhadap ancaman agar kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data tetap terjaga sepanjang siklus hidup. Tujuannya utama adalah menjaga agar informasi ini tetap dapat dipercaya, tidak diakses atau diubah oleh pihak yang tak berwenang atau tidak bertanggung jawab, dan tersedia saat dibutuhkan. Menurut artikel ilmiah Defining Information Security, keamanan informasi tidak hanya soal teknologi, melainkan melibatkan aspek manusia, prosedur, kebijakan, dan kontrol organisasi. Dalam tinjauan literatur Review on Confidentiality, Intelligence, atau Availability in Information Security, penulis menegaskan bahwa tantangan utama terletak pada pencapaian keseimbangan agar ketika aspek CIA ini dapat teratur dengan baik. Untuk nextnya, model CIA trial. CIA adalah singkatan dari Confidentiality, Integrity, Availability. Model ini sering digunakan sebagai landasan dalam merancang kebijakan keamanan, melakukan penilaian risiko, dan memilih kontrol keamanan. Ketiganya ini saling melengkapi. Pelanggaran suatu aspek bisa berdampak ke aspek lainnya. Dalam praktik nyata sering terjadi trade-off, misalnya upaya sangat tinggi menjaga kerahasiaan, misal enkripsi kuat dan autentifikasi ganda, bisa memotong usability atau ketersediaan pada sistem tersebut. Nah, kita masuk ke confidentiality atau kerahasiaan. Definisinya adalah melindungi agar data atau informasi tidak diakses atau tidak lengkap oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Selanjutnya, metodenya adalah enkripsi, data at risk, and data in transit, kontrol akses atau autentifikasi, otorisasi. Segmentasi jaringan, VPN firewall, kebijakan akses berbasis peran role-based access control. Ancaman pencurian data, database, serangan insider threat, pegawai internal, atau akses tidak sah atau hacking. Ini sering terjadi karena kita tidak mengelola data informasi kita dengan sangat baik, sehingga mudah saja kerahasiaan dalam internet itu bisa terungkap. Next, integrity, keutuhan, menjamin bahwa data informasi tidak diubah atau dimanipulasi atau dirusak secara tidak sah, dan data tetap akurat dan konsisten sepanjang waktu. Teknik dan kontrol checksum MD5, SAE, MDSD. Tanda tangan digital atau digital signature, audit trail, log, authentication, mekanisme deteksi perubahan, intrusion detection. Ancaman adalah modifikasi data izin, serangan man in the middle, kerusakan data akibat perangkat lunak pada usaha tersebut. Untuk selanjutnya, availability atau ketersediaan. Informasi dan sistem harus dapat diakses dan digunakan oleh pengguna yang berwenang saat dibutuhkan.
Tujuannya adalah teknik dan kontrol rekomendasi, load balancing sistem pemulihan bencana atau disaster recovery, pemantauan performa dan pemeliharaan perangkat keras dan jaringan. Tujuannya adalah ancaman serangan denial service atau DOS tadi, kegagalan perangkat keras berjaring bencana alam atau gangguan listrik atau kerusakan fisik. Untuk selanjutnya, tantangan dan trade-off antar komponen CAE. Dalam kenyataan, organisasi diperlukan membuat prioritas karena kadang-kadang satu aspek itu bisa menekan aspek lain. Contoh trade-off, menambah lapisan keamanan, misal inskripsi atau gaji dapat menurunkan kecepatan akses berdampak pada availability atau usability. Menyederhanakan akses agar sistem lebih cepat bisa membuka celah kerahasiaan. Selain itu, muncul kritik bahwa CAE terakhir bisa saja kadang mencakup aspek lain seperti authentication, non-repudiation, atau conflict resolution. Kasus yang saya ambil adalah contoh nyata pelanggaran target 2013. Pada tahun 2013, jaringan retail target mengalami pelanggaran besar. Data kartu kredit atau identitas pelanggan sekitar 70 juta orang. Modusnya adalah kredensial vendor pihak ketiga atau AVAC disusupi lalu menyerang menyusup ke jaringan pembayaran target. Implikasi CAE yang dilanjutkan adalah kerahasiaan data pelanggan bocor, pelanggaran kerahasiaan. Kedua, keutuhan. Ada kemungkinan data transaksi dimanipulasi. Selanjutnya, ketersediaan. Meskipun sistem tetap berjalan, reputasi dan kepercayaan turun. Kemungkinan sebagian sistem harus diturunkan untuk investigasi. Responnya adalah target memperkuat segmentasi jaringan, pemantauan vendor eksternal, dan audit keamanan. Tips dan rekomendasi praktis. Lakukan evaluasi risiko dan penilaian ancaman khusus untuk tiap aspek CAE. Terapkan kontrol berbasis risiko. Bukan semua data butuh proteksi ekstrim. Kemudian gunakan lapisan keamanan defense in depth, kombinasi teknologi prosedur dan monitoring. Gunakan log dan audit trail, inskripsi, kontrol akses, segmentasi jaringan. Pelatihan keamanan bagi staf, aspek manusia sangat rentan. Rencana pemulihan bencana dan backup rutin. Review dan update kebijakan keamanan secara berkala. Ini akan memudahkan kita. Bila terjadi serangan cyber atau tidak, kita bisa melihat ada review dan update kebijakan keamanan secara berkala tersebut. Next, kesimpulannya adalah keamanan sistem informasi adalah usaha komprehensif yang mencakup banyak aspek, tidak cukup mengandalkan satu teknik. CAE terakhir adalah perangkat dasar yang sangat berguna dalam merangsang dan mengevaluasi sistem keamanan. Realitas menunjukkan bahwa trade-off dan ancaman selalu ada. Belajar dari insiden nyata penting agar upaya keamanan terus ditingkatkan. Kombinasikan teknologi, kebijakan organisasi dan manusia agar sistem benar-benar aman dan andal. Untuk selanjutnya, ini daftar referensi yang saya ambil, ada beberapa artikel dan beberapa buku yang saya ambil juga untuk membuat presentasi ini. Dan yang terakhir, oke, sekian presentasi yang saya buat pada hari ini. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.